institusi rumah sakit ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan, tidak hanya fisioterapi, yaitu kaitannya dengan K3 ya, jadi keselamatan kerja itu, terus kemudian kaitannya dengan K3 itu kaitannya dengan pengobatan dan sebagainya ya, termasuk di sana ada disaster itu harus punya keterampilan itu ya, fisioterapi termasuk juga di sana. Dan itu nanti adik-adik ketika masuk ke praktek rumah sakit itu masih akan ditanyakan itu. Jadi kompetensinya itu harus ada, PhD-nya harus ada, keterampilannya safety pasien juga ada. Ya. Yes, termasuk PhD ini salah satu yang harus dimiliki oleh seorang fisioterapi. Baik, jadi kondisi yang harus ditangani oleh fisioterapi ketika terjadi kedaruratan kardiopulmoner adalah gangguan henti napas atau henti jantung. Gangguan henti napas itu bisa terjadi pada siapa saja, ya. Pada siapa saja. Kalau ada kondisi-kondisi jantung yang bisa terjadi, hampir semua kondisi jantung bisa. Ya. Bahkan orang yang hipertensi bisa terjadi tiba-tiba terjadi shock, ya. Karena tensinya terlalu tinggi, tidak terkendali, tidak segera ditangani oleh rumah sakit, bisa terjadi shock. Kalau shock otomatis nanti ada indikasi untuk dilakukan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kondisi-kondisi yang bisa mengalami shock atau mengalami henti napas atau henti jantung itu hampir semuanya bisa terjadi. Kadang-kadang tiba-tiba terjadi serangan jantung ya bisa, ya. Tidak harus didorong oleh penyakit ya, tetapi itu sangat jarang kalau tidak didahului oleh suatu gejala awal ya. Tapi kalau suatu gejala awal, misalkan terjadi penyakit jantung koroner gitu ya, nah itu akan bisa mudah kita terdeteksi. Atau mungkin pasien mengalami saat sekarang yang paling masih hangat-hangat adalah terinfeksi virus corona, bisa juga ya. Bahkan pasien-pasien yang meninggal itu hampir semuanya ya, hampir 80% meninggal itu karena gagal henti napas atau henti. Maka dari itu kita harus punya keterampilan itu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana seorang fisioterapi ketika menangani seseorang itu mengalami henti napas atau henti jantung. Itu bisa terjadinya di jalan, bisa di rumah sakit, bisa di rumah, bisa ya, di mall bisa, di terminal bisa, dimanapun bisa. Maka kita sebagai tenaga kesehatan ya harus siap gitu ya. Jangan malah diam ketika melihat kejadian itu, terdiam padahal kita sudah mendapatkan keterampilan itu. Kita harus berani ya. Keberanian itu yang harus dimiliki. Supaya kita berani dalam ini, tentu kita harus mengetahui ini apa ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya ya nanti kita tidak akan yakin, kita tidak akan percaya diri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Bedanya, dua-duanya bisa, satu-satu bisa ya. Jangan kita gini, tepuk-tepuk gini. Pak, kalau misalkan bapak atau ibu, bapak dengar saya. Nah, kalau tidak dengar, gitu ya. Kalau tidak dengar, ya tentu kita ada kecurigaan. Ya. Kita dengar. Terus kemudian kalau tidak ternyata pasien tidak ada respon, ya kita terus kemudian adanya S, shout for help, yaitu minta bantuan. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita punya HP, ya mungkin kita punya nomor HP sebuah rumah sakit, kita sampaikan, selamat pagi Bu atau Bapak yang di sana
pasien di laki-laki kira-kira 40 misalkan ya. Posisinya di tempat ini misalkan jalan komisi di 5 gitu ya. Nah, jadi mohon bantuan segera dikirim tim rescue. Ya, kalau kita tidak bisa, mungkin minta tolong kepada yang mungkin selain kita kan mungkin ada orang lain ya, kita minta tolong, Pak tolong kapitan dapat bahasa Jawanya, tolong dimintakan rumah sakit atau yang terdekat atau puskesmas atau mana saja, klinik dan sebagainya. Ya. Jadi kita harus selalu minta itu. Jadi kita jangan sampai minta tolong ya, lakukan sendiri. Kita sendiri nanti resikonya beda. Kita sudah minta tolong, ya. Kemudian cek, ya. Kalau kita sudah minta tolong, ada tidak ada respon, kita cek ini di nadi karotis internal. Ya. Di karotis internal itu bukan di sebelah kiri ya, tapi sebelah kanan daripada jakun kalau laki-laki ya. Jadi 2-3 cm sebelah kanan jakun itu, ya tengah-tengahnya ya, jakun pas. Oh ya, jadi kalau laki kalau perempuan ya nggak ada jangan ya tengah-tengahnya. Ya, itu 2 atau 3 cm di sebelah kanan. Kita raba. Nah, kita raba. Selama 5 detik ada nggak? Di sana. Selama 5 detik sampai 10 detik. Ya 10 detik. Ada nggak? Teraba nggak? Jadi ini masuk ke sirkulasi. RSC ya. Terus juga setelah itu kita lihat daripada ini napasnya. Napas kan nanti sama ya, napas ya. Itu kita lihat ya. Look, feel ya. Ya. Kita lihat, kita rasakan. Ya. Jadi kita lihat, kita rasakan, dan kita lihat ada enggak gerakan daripada dadanya kanan kiri atas bawah ya. Jadi kita rasakan ada enggak hembusan angin di mulut sama di ini ya. Kalau ini tidak ada ya, itu kita lakukan dengan namanya tindakan kompresi. Kan sudah tidak ada Bang, tidak ada nadinya, tidak ada nafasnya ya. Kita lakukan kompresi. Teknisnya kompresi itu kalau kita di bawah gini ya, posisinya kita ini ya, ini harus lurus. Kita tidak boleh gini ya. Kalau gini nanti tekannya tidak konsisten. Dan nanti akan kalau ini legend akan ke sana. Ya. Ini juga boleh gini ya. Kalau tekannya gini berarti nanti ini tidak akan fokus pada tekanan dadanya ya, bisa kemana-mana gitu ya. Maka posisinya benar ada. Gimana tempatnya? Jadi di tengah-tengah tengah ya, bawah ya. Ya. Itu di tengah-tengah putih. Kanan dan kiri, di tengah-tengahnya ya. Dari kita ini boleh putihnya di sini, ya udah di sini ya. Terus kita posisikan dekat dengan ini, jangan terlalu jauh gitu ya. Nah, bisa di kanan, bisa di kiri sama-sama. Terus kemudian ini ya kita berikan ini, atau di ini juga bisa. Tapi ini harus ada kaitannya ya. Ini harus tepat di tengah-tengah. Dan posisikan daripada ini lengan ini lurus. Kalau dewasa hentakannya kompresinya itu sekitar 5 sampai 6 cm. Ya. 5 sampai 6 cm. Bawah. Jadi saya katakan tadi 30 kali ya. 30 kali terus nanti ada ini kombinasi dengan bantuan nafas pertama. Caranya gimana? Ya ini ada sini ya, posisikan gini ya. Jadi ininya jelas ya. Jadi ini adalah bukan gerakan ini, gerakan badan, bukan gerakan bahu. Ini badan, ya badan, ya badan ini. Ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Cukup ya, ada 30 kan. Nah, terus kemudian kita berikan bantuan ini, kita posisikan. Kalau ada fraktur kompresi di sertikannya, kita harus posisikan namanya jaw thrust. Ya, jaw thrust ini agak dulu ya. Ya, jadi ini agak gerakan dulu ya. Jadi agak gerakan ininya. Tapi tidak boleh mengubah ini. Jaw thrust. Kalau ada fraktur. Tetapi kalau tidak ada fraktur, kita posisikan yang namanya high clip, John lip ya. Ini posisinya gini. Ya. Ya, jadi kita berikan posisinya kayak gini ya. Terus kita berikan bantuan nafas. Ya, kita tarik nafas dalam dulu, kita berikan bantuan hembusan. Bantuan dulu 2 kali. Terus kita lakukan lagi ya, sampai satu siklus 5 kali ya. 5 kali ya, 5 kali. Nah, terus evaluasinya kapan? Evaluasinya tidak harus menunggu satu siklus 5 kali, tetapi kita hitung berdasarkan waktu, yaitu setiap 2 menit kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Yaitu nadinya sama nafasnya. Ada pertanyaan? Kalau ada sumbatan di sini gimana? Nah, kalau ada sumbatan kita berikan apa? Finger sweep ya. Ya, ini kita berikan begini, jadi kita masukkan ini jari-jari kita sap